Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri kita menerima pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis di dalam Daniel pasal 4 ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini dinyatakan Nebukadnezar ketika akal budinya pulih setelah menjalani hukuman dari Tuhan. Nebukadnezar ini seperti yang kita ketahui adalah seorang raja di kerajaan Babel yang kala itu mempunyai kekuasaan yang terluas di dunia. Bangsa-bangsa lain itu takluk kepadanya dan termasuk juga bangsa Israel. Sehingga Nebukadnezar adalah salah satu raja yang sangat berkuasa pada waktu itu. Bangsa Israel mengalami pembuangan dan tertawan selama 70 tahun di Babel. Peristiwa ini terjadi akibat dosa bangsa Israel kepada Allah sehingga mereka terbuang, tertawan oleh Babel yang mana rajanya pada waktu itu adalah Raja Nebukadnezar. Tuhan memakai bangsa Babel untuk melaksanakan kehendaknya bagi bangsa Israel. Namun hal ini tidak disadari oleh Nebukadnezar dan ia menjadi sombong. Hal ini menjadi perenungan bagi kita saudara-saudari, supaya kita yang pertama menghindari kesombongan. Ketika Nebukadnezar menyombongkan dirinya, maka terjadilah apa yang telah disampaikan Tuhan. Nebukadnezar menjadi gila selama 7 tahun lamanya. Nebukadnezar menjadi gila selama 7 tahun lamanya, dan selama 7 tahun itu ketika keadaan pikirannya sedang sakit, dia hanya makan rumput dan telanjang, kuku dan rambutnya menjadi panjang dan tidak terawat. Itulah hukuman Tuhan yang diberikan kepada Nebukadnezar yang menyombongkan dirinya pada waktu itu. Jadi Tuhan ini memiliki kuasa, Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi kalaupun ada orang yang sombong dan berperilaku tidak adil kepada kita atau kita disakiti, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan bertindak pada waktunya. Seperti Nebukadnezar, 7 tahun lamanya dia kehilangan ingatannya, dia menjadi gila, makanannya rumput, dan dia juga tidak terawat, dia telanjang. Betapa Tuhan kita berkuasa. Lalu kemudian saudara-saudari, di dalam nats ini Nebukadnezar pada akhirnya menyadari sikapnya yang tidak baik. Lalu dia memuji Tuhan, lalu dia memuliakan Tuhan. Ketika Nebukadnezar tidak mengindahkan peringatan Tuhan melalui mimpi yang maknanya diberitahu oleh Nabi Daniel kepadanya agar dia tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan, tapi Nebukadnezar tidak mengindahkannya, maka Tuhan menghukumnya. Tapi nats renungan hari ini merupakan bagian dari puji-pujian di mana akhirnya Nebukadnezar menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang layak dipuja, layak dipuji, layak disembah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bagaimana supaya Tuhan boleh hidup di dalam diri kita untuk mengingatkan kita senantiasa menghindari diri kita dari sikap-sikap kesombongan, sikap-sikap tinggi hati. Kita harus menyadari bahwa baik kesuksesan, kemakmuran, kejayaan, semua itu berasal daripada Tuhan. Baik ketika kita mencapai kesuksesan, terjadi kekuatan, kepandaian, dan kemampuan, itu semua Tuhan yang berikan. Kita harus menyadari bahwa itu semua adalah kemurahan dan pertolongan Tuhan saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi akhirnya Nebukadnezar mendapatkan kesempatan yang baru dari Tuhan, sehingga dia berkata, pujilah Tuhan atas kebaikannya. Tuhan masih memberikan kepada kita sampai hari ini kesempatan untuk tidak menjadi pongah atau sombong. Kita harus berubah. Tuhan menyelamatkan Nebukadnezar dalam nats ini. Tuhan mengembalikan akal budinya. Lalu Nebukadnezar memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa untuk memulihkan kehidupan setiap orang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rentan sekali kita menjadi tinggi hati, rentan sekali kita menjadi sombong, seperti Nebukadnezar yang memiliki kekuasaan terbanyak pada waktu itu sebagai raja yang sangat dipandang dan semua bangsa takluk kepadanya. Dan mungkin juga ada di antara kita yang memiliki posisi, jabatan, atau harta dan banyak lainnya yang membuat hati kita menjadi tinggi, pongah, dan berbangga hati. Hanya sekejap saja Tuhan mampu menghilangkan semuanya. Bahkan seperti Nebukadnezar yang terpandang itu, dia kehilangan akal budinya selama 7 tahun. Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Jika Tuhan ingin bertindak, dia sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan di luar pikiran kita. Karena itu, marilah menjadi orang yang rendah hati. Teruslah memuji Tuhan. Setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, pujilah Dia, besarkan namanya. Berkat Tuhan selalu hadir bagi kita, pujilah Dia, besarkan namanya. Jangan hanya melihat apapun pergumulan kita, jangan hanya lebih berorientasi pada kesusahan kita, tapi lihat berkat Tuhan sungguh banyak, maka pujilah Dia, besarkan namanya. Seperti Raja Nebukadnezar yang akhirnya berpaling dan kembali menyembah Tuhan. Kiranya firman hari ini menguatkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk firman yang telah diperdengarkan, untuk kesempatan kami masih boleh hidup di dunia ini untuk memperbaiki perilaku kami jika kami belum hidup berkenan kepadamu. Ampunilah kami Tuhan atas segala kesalahan kami, atas segala kesombongan atau kepongahan kami. Kiranya sekarang setelah kami mendengar firman-Mu dan seterusnya, kami semakin rendah hati. Berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan Allah yang mendengar firman hari ini, yang sedang bergumul, Tuhan berikan kekuatan, yang sedang bersedih, Tuhan berikan sukacita, dan bagi saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan beri penghiburan, dan bahkan yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tetap bersukacita dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.